Langit di atas losmen Merapi sudah menghitam, menelan sisa-sisa jingga senja yang tersisa. Awan-awan kelabu bergulung dengan gerak yang malas dan berat, seperti asap tebal dari sebuah perapian raksasa yang tengah dinyalakan, menandai bahwa hujan deras akan segera turun membasahi lereng gunung. Dari balkon kamarnya di lantai 2, Banyu menyaksikan kabut tebal mulai merayap dari dalam lembah, menyapu pepohonan dan secara perlahan namun pasti mengikis pemandangan hijaunya hingga hanya menyisakan bayang-bayang kelam. Losmen tua bergaya kolonial itu, dengan kayu-kayu yang berderak dan atap yang menjulang tinggi, terasa semakin terisolasi dan sunyi, seolah-olah dunia luar telah memutuskan segala tautan dan membiarkannya terdampar dalam sebuah gelembung waktu yang terlupakan. Perjalanan Banyu ke losmen terpencil ini pada dasarnya adalah sebuah bentuk pelarian. Sebuah skripsi akademis tentang ritual dan kepercayaan masyarakat setempat di lereng gunung menjadi alasan resminya, sebuah dalih yang cukup kuat untuk memenuhi tuntutan kampus dan keluarganya. Namun, jauh di dalam lubuk hatinya, yang paling ia butuhkan adalah menjauh dari kegaduhan kota yang tak pernah sepi, dari bunyi klakson dan deru mesin, serta dari kenangan akan sebuah hubungan yang berantakan dan meninggalkan luka. Losmen ini sengaja dipilihnya justru karena kesepiannya yang terpampang jelas di brosur dan harganya yang sangat murah, cocok untuk kantong mahasiswa seperti dirinya. Saat itu, ia sama sekali tidak menyadari bahwa kesepian di tempat seperti ini memiliki nadanya sendiri, berat, lembab, dan penuh bisikan-bisikan halus yang hanya bisa didengar oleh mereka yang benar-benar sendirian. Pemilik losmen, Mbah Suko, adalah seorang lelaki tua yang usianya sulit ditebak, kulitnya keriput seperti kulit kayu yang telah lama terpapar terik dan hujan, sementara matanya selalu menyipit, seolah terus-menerus mengamati sesuatu yang tak kasat mata atau sedang berusaha menahan silau dari cahaya redup yang hanya ada dalam pandangannya sendiri. Saat menyerahkan kunci kamar, tangannya yang luar biasa dingin dan kasar tak sengaja menyentuh pergelangan Banyu. Sentuhan singkat itu membuatnya merasakan getaran aneh dan merinding yang tak bisa dijelaskan. Suara Mbah Suko keluar parau dan berbisik, baunya seperti campuran tanah basah yang baru digali dan cengkeh tua yang disimpan terlalu lama. Ia berpesan untuk tidak keluar kamar setelah jam 9 malam, dan dengan penekanan khusus, meminta Banyu untuk tidak menerima apapun yang ditawarkan oleh tamu lain. Banyu hanya mengangguk kaku, lebih karena rasa hormat daripada percaya, menganggapnya sebagai kekakuan dan kekolotan orang tua yang terlalu percaya pada tahayul dan dongeng pengantar tidur. Malam pertama itu, hujan turun dengan amat deras, menghantam atap seng losmen dengan suara gemuruh yang nyaris tak henti dan menggema di sepanjang lorong-lorong kayu yang sepi dan suram. Banyu terbangun dari tidurnya yang tidak nyenyak oleh suara ketukan pelan dan berirama di jendela kamarnya. Ia membayangkan itu hanya dahan pohon tua yang tertiup angin kencang dan membentur kaca. Namun, ketukan itu terdengar terlalu beraturan dan memiliki pola, seperti ada seseorang di balik tirai hujan yang dengan sengaja memanggilnya. Dengan perasaan campur aduk antara penasaran dan takut, ia beranjak dari tempat tidur dan mendekati jendela. Sebuah siluet samar seorang wanita dengan gaun putih yang basah kuyup dan terlihat sangat tipis terpampang di balik kaca yang berembun. Jantung Banyu berdegup kencang, hampir melompat dari dadanya. Dengan tangan gemetar, ia mengusap embun di kaca itu untuk melihat lebih jelas, tetapi saat pandangannya menjadi jernih, siluet itu sudah menghilang tanpa jejak, hanya menyisakan rintik hujan yang terus membasahi kaca dan kegelapan pekat yang menyelimuti luar. Keesokan paginya, suasana losmen berubah 180 derajat. Sinar matahari pagi menembus celah-celah awan yang masih tersisa, menyinari permukaan kayu tua dan menerangi debu-debu yang berputar dalam balutan cahaya keemasan. Kicau burung-burung yang sebelumnya hilang kini kembali memecah kesunyian, menciptakan melodi alam yang menenangkan. Banyu mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa kejadian semalam hanyalah produk dari imajinasinya yang terlalu aktif, diperparah oleh kelelahan akibat perjalanan panjang dan suasana
Osman yang suram. Ia memutuskan untuk melupakannya dan fokus pada tujuan penelitiannya. Di ruang makan yang sederhana, saat ia menikmati sarapan sederhana, ia bertemu dengan satu-satunya tamu lain yang tampaknya menetap di losmen itu, seorang wanita cantik bernama Ranti. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai seorang pelukis yang sedang mencari inspirasi dari ketenangan dan keindahan alam lereng gunung. Senyumnya terlihat ramah dan terbuka, namun ada sesuatu dalam matanya yang hitam pekat dan berkilauan, sebuah kedalaman yang terasa tidak nyaman dan seolah menyembun. Gikan lebih banyak hal daripada yang ingin dia ungkapkan. Meski begitu, di tengah rasa kesepian yang mulai menyergap, kehadiran manusia lain yang bisa diajak bercakap-cakap terasa seperti penawar yang menyenangkan. Percakapan mereka berlangsung akrab sepanjang hari itu, mengisi kesunyian losmen dengan suara manusia yang jarang terdengar. Ranti ternyata adalah pendengar yang baik dan pembicara yang menarik, dengan wawasan yang luas tentang seni, budaya lokal, dan bahkan sedikit filosofi. Ia dengan antusias menunjukkan beberapa buku sketsanya yang penuh dengan gambar-gambar detail. Kebanyakan adalah potret wanita-wanita dengan ekspresi wajah yang sama, yaitu kesedihan mendalam yang terpancar dari mata mereka, seolah menyimpan duka yang tidak terucapkan. Saat senja mulai tiba dan hawa dingin gunung kembali menyelimuti losmen, mereka masih duduk di teras belakang, ditemani oleh secangkir teh hangat yang dibawa Ranti dari kamarnya. Aroma teh itu harum, namun tercium aneh, terlalu harum hingga terasa memabukkan dan tidak seperti teh pada umumnya. Banyu mulai merasakan kepalanya ringan dan pusing, pandangannya berkunang-kunang, seolah-olah dunia di sekelilingnya mulai kehilangan bentuk dan kejelasan. Tiba-tiba, suasana di teras berubah drastis. Lampu temaram yang menggantung di langit-langit mulai berkedip-kedip tidak menentu, menari-nari dengan pola acak yang mengganggu penglihatan. Angin malam yang semula berhembus sepoi-sepoi berubah menjadi dingin yang menusuk tulang, membawa serta desis-des. Is halus yang seakan bersumber dari mana saja. Senyum ramah Ranti perlahan-lahan menghilang dari wajahnya, digantikan oleh raut hampa dan muram yang terasa asing dan tidak manusiawi. Suaranya, yang sebelumnya merdu dan hangat, berubah menjadi parau dan bergema, seolah berasal dari dalam ruang kosong yang besar dan basah. Dia mengulurkan tangannya, dan yang sebelumnya terasa hangat, kini terasa dingin membeku saat menyentuh pipi Banyu. Dia berbisik dengan suara yang sama sekali tidak seperti miliknya, mengatakan bahwa Banyu cantik, dan bahwa dia akan menyukainya. Setiap kata yang diucapkan terasa seperti es yang menyusup langsung ke dalam sumsum tulang Banyu. Banyu ingin berteriak, ingin melompat dari kursinya dan lari menjauh, namun tubuhnya menolak untuk bergerak. Seluruh anggota badannya terasa sangat berat, seperti dibelenggu oleh ratusan tangan tak terlihat yang muncul dari bayang-bayang, menahannya dengan kuat di tempat duduk. Dari balik bahu Ranti, di kedalaman lorong yang gelap, sosok-sosok bayangan lain mulai bermunculan satu persatu. Figur-figur tanpa wajah, tinggi dan kurus, berkerumun di pinggiran teras, mengawasinya dengan sebuah kelaparan yang mengerikan dan tidak wajar. Sebuah bau anyir yang menusuk, seperti bau tanah basah yang baru digali dicampur dengan sesuatu yang manis dan busuk, memenuhi hidungnya, membuatnya mual dan pusing. Pada saat itulah, dengan kengerian yang membekukan darahnya, Banyu menyadari bahwa ini bukan lagi mimpi buruk atau halusinasi akibat kelelahan. Ini nyata, dan dia terjebak di dalamnya. Dengan sisa-sisa tenaga dan kesadaran yang masih tersisa, Banyu mengerahkan seluruh kemauannya untuk bergerak. Tangannya yang gemetar menyentuh cangkir teh yang masih ada di mejanya. Dengan gerakan teratur dan penuh usaha, ia melemparkan cangkir itu ke lantai kayu. Suara pecahan keramik yang nyaring dan berisik seolah memutus sebuah mantra tak kasat mata yang membelenggunya. Seketika, kekuatan yang menahan tubuhnya melemas sejenak, memberinya celah untuk bertindak. Tanpa pikir panjang,
Ia langsung melompat dari kursinya dan berlari menyusuri lorong gelap yang seakan-akan memanjang tanpa ujung, seperti ilusi dalam mimpi buruk. Napasnya tersengal-sengal, dan dari belakang, ia mendengar suara tertawa Ranti yang berubah menjadi jeritan melengking tinggi dan tidak wajar, diikuti oleh derap kaki banyak orang yang mengejarnya dengan langkah cepat dan teratur, seolah mereka tidak pernah tersandung kegelapan. Ia berhasil mencapai pintu kamarnya dengan napas yang tersengal dan jantung berdebar kencang hampir meledak. Dengan tangan yang masih gemetar, ia mengunci daun pintu kayu tua itu dan mendorong sebuah lemari kecil sebagai tambahan pengaman. Seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali, dingin dan panas berkecamuk dalam dirinya. Dari balik pintu, ia mulai mendengar desisan dan bisikan-bisikan halus yang semakin keras, berubah menjadi suara geraman dan goresan yang membuat darahnya membeku. Perlahan-lahan, sebuah goresan muncul di permukaan kayu pintu, seperti dicakar oleh sesuatu yang panjang dan tajam, membentuk sebuah simbol aneh yang ia kenali dari salah satu naskah kuno yang pernah ditelitinya. Simbol itu adalah tanda untuk persembahan, untuk korban yang dipersiapkan. Pada saat itulah, dengan kengerian yang mutlak, ia menyadari bahwa ia bukan hanya sedang dikejar. Ia sedang dijebak, dipilih, dan dipersiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari yang bisa ia bayangkan. Dan malam yang gelap dan panjang itu masih sangat jauh dari berakhir. Dengan punggung tertekankan pada pintu yang terasa semakin bergetar hebat, Banyu merasakan setiap goresan dan cakaran di balik kayu seakan menggaruk langsung jiwanya. Bisikan-bisikan itu kini berubah menjadi suara yang lebih jelas, memanggil namanya dengan berbagai nada, dari yang merayu hingga mengancam. Bau anyir tanah basah dan bunga busuk semakin menyengat, merayap masuk dari celah-celah pintu dan jendela, membuat matanya perih dan kepalanya pusing. Ia menyadari kamarnya bukan lagi tempat perlindungan, melainkan hanya jeda sementara sebelum sesuatu yang tak terhindarkan terjadi. Di luar, langit malam tak lagi menunjukkan bintang atau bulan, hanya kegelapan pekat yang seolah menelan seluruh losmen dan isinya. Ia merasakan sebuah kehadiran besar dan tua mengelilingi losmen, sebuah kesadaran kuno yang lapar dan sedang menunggu. Keputusannya untuk datang ke tempat ini bukanlah kebetulan atau pelarian, tapi seperti sebuah undangan yang tanpa sadar ia terima. Dan sekarang, undangan itu telah sampai pada puncak jamuannya. Tiba-tiba, semua suara dari balik pintu berhenti. Kesunyian yang muncul justru lebih mencemaskan daripada kegaduhan sebelumnya. Dingin yang menusuk tulang pun sirna, digantikan oleh hawa hangat yang tidak wajar dan membuat kulitnya merinding. Dari bawah celah pintu, cahaya lampu temaram di lorong mulai berkedip dengan irama teratur, seolah memanggilnya untuk melihat. Banyu tahu ini adalah jebakan, sebuah umpan untuk membuatnya membuka pintu, namun rasa penasaran yang hampir tak tertahankan menggerakkan tangannya. Perlahan, dengan napas tertahan, ia mendekatkan matanya ke celah sempit antara daun pintu dan kusennya. Yang ia lihat membuatnya nyaris menjerit. Lorong itu tidak lagi gelap. Ratusan pasang mata kuning bersinar, mengambang di kegelapan, semua tertuju padanya. Dan di tengah-tengahnya, berdiri Ranti, atau sesuatu yang memakai wujudnya, dengan senyum lebar yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia, membentang dari telinga ke telinga. Keputusannya untuk tidak membuka pintu ternyata benar. Namun, ia sadar bahwa pintu kayu tua itu tidak akan mampu menahan mereka untuk waktu yang lama. Pikirannya bekerja cepat, menerka-nerka setiap sudut kamar yang sempit untuk mencari jalan keluar. Matanya menatap jendela. Itu satu-satunya harapan. Dengan tergopoh-gopoh, ia membukanya, mengharapkan bisa melompat keluar. Tapi yang ia temui adalah kabut hitam pekat, padat, dan berbau anyir yang seolah-olah memiliki masa sendiri, menghalangi setiap jalan keluar. Kabut itu bahkan mulai merayap masuk, menyentuh kulitnya dengan dingin yang menusuk hingga ke tulang. Dari balik pintu, suara cakaran kembali terdengar, kali ini lebih keras dan lebih bersemangat.
Kayu pintu mulai retak, serpihan-serpihan kecilnya berterbangan. Lemari yang didorongnya bergeser beberapa sentimeter oleh tekanan dari luar. Jeritan dan tawa ranti yang tidak wajar bergema di lorong, semakin dekat, semakin nyata. Banyu terjebak, dikepung dari kedua sisi. Ia merasakan kepanikan yang hampir membutakan, tetapi di tengah keputusasaan, ingatannya menyodorkan sebuah fragmen dari penelitiannya. Simbol persembahan. Itu adalah bagian dari ritual pemanggilan, tetapi setiap ritual memiliki celah, sebuah kelemahan. Dengan darah yang membeku dan tangan gemetar, ia merobek secarik kertas dari buku catatannya. Menggunakan ujung jarinya yang ia gigiti hingga berdarah, ia meniru simbol yang tergores di pintu, tetapi dengan modifikasi kecil, sebuah garis pemutus yang melingkar di tengahnya, sebuah tanda penolakan lem kepercayaan kuno setempat. Ia tidak tahu apakah ini akan bekerja, tapi ini satu-satunya yang bisa ia lakukan. Ia menempelkan kertas itu di tengah-tengah pintu yang hampir runtuh. Seketika, suara dari luar berhenti. Semuanya menjadi sunyi. Tekanan pada pintu menghilang. Kabut hitam di jendela perlahan menyurut, memudar menjadi embun biasa. Banyu tidak berani bergerak, menunggu dengan jantung berdebar kencang. Beberapa menit berlalu, yang terasa seperti keabadian. Perlahan, dari balik celah pintu, cahaya pagi mulai menyusup masuk, hangat dan menjanjikan. Suara ayam berkokok terdengar dari kejauhan. Ia masih hidup. Malam itu telah berlalu. Namun, ketika ia akhirnya memberanikan diri membuka pintu, di lantai lorong yang kosong, terdapat setangkai bunga yang layu dan berwarna hitam, basah oleh embun, sebagai pengingat bahwa pelariannya hanya sementara. Dan sesuatu di luar sana masih menginginkannya. Banyu tidak lagi merasa aman, bahkan di bawah terang matahari pagi yang mulai menyinari losmen. Kesunyian yang menyelimuti bangunan itu terasa berbeda, bukan lagi kesepian yang alami, melainkan sebuah kesunyian yang menunggu, seperti predator yang baru saja kehilangan mangsanya dan bersabar untuk kesempatan berikutnya. Ia berjalan dengan hati-hati menyusuri lorong, setiap langkahnya bergema terlalu nyaring di keheningan yang menusuk. Kamar ranti terbuka lebar dan kosong, tidak ada tanda-tanda pernah dihuni, hanya debu yang menari-nari dalam sinar matahari yang masuk melalui jendela. Mbah Suko juga tidak terlihat, seolah losmen itu telah sepenuhnya ditinggalkan hanya untuknya. Banyu tahu ia harus pergi, sekarang juga. Namun, saat ia melangkah keluar dari pintu utama losmen, angin sepoi-sepoi berhembus membawa bisikan terakhir yang nyaris tak terdengar, sebuah janji sekaligus aman yang membuatnya membeku. Janji itu bergetar di udara.